Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri A, NPM 211103004, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 1C. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Saifullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Kali ini saya ingin membuat sebuah video yang bertemakan tentang cara memandikan dan mengafankan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus dipersiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara, jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara, jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara, jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara, jika 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan, jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus, jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus, jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus, jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus, jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran dapat langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepaskan pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, membersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala. Membersihkan mata, hidung, dan telinga. Kedua,
membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur dengan menggunakan handuk washcloth. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramnya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan perhitungan ganjil. Kemudian disiram, disabuni. Lalu, jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, digosok, dan dibilas. Kemudian jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, digosok, dan dibilas. Dibilas sampai bersih dan dibilas terakhir dengan air kapur barus. Kemudian handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Lalu jenazah siap dikafankan. Selanjutnya, yang kedua, cara mengafani jenazah. Alat-alat yang harus dipersiapkan dalam mengafani jenazah, yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain yang dibutuhkan 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Lalu ukur kain kafan dengan panjang tubuh. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafan dilebihkan 60 cm. Lebar jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutup di lubang yang terdapat pada jenazah, seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberikan wewangian kepada jenazah. Keempat, pengukur meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk hal yang harus dilakukan dalam mengafani jenazah, yaitu pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus kepada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan jenazah pada laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu,
ikat dengan tali sipul yang bisa dibuka. Jenazah sudah dikafankan dan siap disolatkan. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.